Saat ini saya berkunjung ke Politeknik Negeri Sambas, beliau direkturnya. Tadi sudah keliling-keliling lihat kompleks ini, bangunan-bangunan yang menurut saya sudah oke, sudah tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah itu justru jalan masuk dan jalan lingkungan. Nah, ini yang masih perlu perhatian, dan juga mungkin rusunawa ya yang perlu ditambah lagi, mengingat bahwa minat masyarakat, para peserta didik di sini untuk masuk ke Politeknik Sambas ini sudah mulai bertambah, Pak ya. Saat ini ada 1.900 mahasiswa yang belajar di sini. Nah, harapan saya ke depannya Politeknik ini betul-betul meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi, memiliki skill sesuai dengan tuntutan saat ini. Ya, jadi itu yang perlu nanti dipersiapkan, bagaimana menghadapi disrupsi yang saat ini begitu dahsyat ya, melanda seluruh dunia, termasuk dunia pendidikan kita. Sebab kalau lembaga pendidikan tinggi tidak mendisrupsi diri, tentu nanti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Tuntutan-tuntutan perubahan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti mesin-mesin sekarang ini kan sudah mulai muncul mesin-mesin listrik, mesin-mesin bertenaga listrik, termasuk kendaraan-kendaraan yang tentu saja ini pada gilirannya kalau sudah diproduksi massal, mobil-mobil dengan mesin berbasis BBM, solar dan seterusnya, bensin, ini mulai akan ditinggalkan kan. Nah, di beberapa negara Eropa pajak mobil yang berbahan bakar itu sangat tinggi. Tapi mobil listrik atau kendaraan-kendaraan listrik itu pajaknya 0. Ya, nah, tidak menutup kemungkinan nanti Indonesia juga akan mengambil kebijakan ini. Ya, artinya mesin-mesin konvensional itu akan mulai ditinggalkan, digantikan dengan mesin-mesin yang lebih canggih yang berbasis elektrik. Nah, itu juga harus diantisipasi oleh Politeknik karena di sini ada prodi mesin. Nah, bagaimana nanti pelan-pelan, dan termasuk juga ini kewajiban dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentunya ya, yang bertanggung jawab terhadap Politeknik ini. Tapi dukungan dari pemerintah daerah itu juga sangat diperlukan, terutama dalam membangun bengkel, workshop dan seterusnya, juga meningkatkan kompetensi para dosen. Nah, ini kan kita, karena ini juga untuk masyarakat Sambas dan sekitarnya khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya. Nah, tentu perhatian dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan dan akan sangat membantu. Nah, produk-produk yang dihasilkan antara lain seperti yang di hadapan kita ini ada kopi, ya, kopi Liberica, ini yang khusus produksi di sini Liberica. Jadi kalau yang lain mungkin Arabica, kemudian Robusta dan seterusnya. Nah, di sini kopi Liberica. Nanti beliau akan ini, dan rasa kopi ini enak, tidak tidak kalah dengan kopi Aming dan seterusnya ya, atau mungkin Starbucks. Jadi kalau kita mau mengangkat kearifan lokal, nah tentu apa yang sudah diproduksi oleh Politeknik Negeri Sambas ini, yang saat ini tingkatannya masih inkubator bisnis, ini bisa dikembangkan. Nah, mudah-mudahan ada pengusaha yang tertarik untuk ikut di sini, mengembangkan di sini, sehingga bisa produksinya lebih massal lagi, dan juga pemasarannya secara online
atau bahkan mungkin dibangun gerai-gerai kopi Liberika produksi dari Politeknik Negeri Sambas, ini akan sangat menarik ya, sangat prospektif ya. Kemudian juga di sini ada bubur padas sambas yang instan ya. Ini adalah makanan lokal, makanan masyarakat di sini, kearifan lokal juga. Dan ini saya kira tidak kalah dengan bubur-bubur yang lain, bubur Manado dan seterusnya. Nah, karena itu saya sangat appreciate dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Politeknik Negeri Sambas ini. Terus dikembangkan ini, pemasarannya terus diperluas ya. Dan kalaupun ada investor yang mau mendanai produk ini akan jauh lebih baik lagi ya, dan ini bisa diproduksi secara massal karena ini tidak kalah ya dari produk-produk lainnya. Bahkan bubur instan yang diproduksi oleh perusahaan lain dengan merek lain ini tidak kalah, bahkan ini lebih lengkap ya. Sini ada sayur, ada daging, ada ikan teri dan seterusnya, dan dengan bumbu-bumbu lokal. Jadi mari kita cintai produk Indonesia, mari kita cintai produk anak bangsa sendiri, agar anak-anak kita yang saat ini belajar di Politeknik Negeri Sambas ini memiliki motivasi, kemudian mereka melihat bahwa peluang-peluang ini ada, dan peluang-peluang ini mereka kembangkan setelah nanti mereka menamatkan pendidikan di sini. Itu harapan saya, sehingga perekonomian masyarakat akan jauh lebih berkembang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama saya atas nama Politeknik Negeri Sambas mewakili seluruh sivitas akademika mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Adrianus Asyasidot, BSI. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya. Yang kebetulan beliau adalah anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat. Kedatangan beliau ini merupakan sebuah bagi kami ya, sebagai mitra kerja Kementerian Dikbud-Ristek DPR RI Komisi 10 ini ya, pada hari ini Pak Adrianus Asyasidot melakukan kunjungan ke kampus, melihat langsung kondisi Politeknik Negeri Sambas. Kami tadi sempat melihat gedung kuliah terpadu, melewati lab terpadu, dan secara umum dukungan daripada beliau ini luar biasa kepada kita. Nah, jadi memang apalagi beliau memang anggota DPR RI Komisi 10 dari Kalbar. Ya. Pengalaman beliau tidak raga lagi kan. Beliau adalah pernah kepala daerah 2 periode. Beliau birokrat, beliau secara kompetensi akademik sudah kita ragukan kualifikasi pendidikan beliau, dan sekarang beliau mengabdi lewat lembaga legislatif. Ini Pak Adrianus, kami di Poltesa ini dengan usia insya Allah memasuki usia ke-14 tahun, terhitung berdirinya Politeknik tahun 2008, makanya mendekati bulan Juli ini adalah merupakan dies natalis kami yang ke-14. Tema yang kami angkat pada kesempatan dies natalis ke-14 ini adalah Poltesa berkibar. Berkibar adalah Poltesa berkarya, berinovasi, berbasis kearifan lokal. Nah, jadi apa yang kita ini adalah satu bentuk karya-karya kita, inovasi kita yang kita akomodir dari yang kita inventarisir dari produk-produk komunitas lokal. Nah, salah satunya adalah bubur pedas dan kopi. Nah, jadi ini tentu ini menjadi ya, perguruan tinggi. Apa yang membedakan perguruan tinggi dengan masyarakat yang melakukan bisnis di masyarakat biasa, masyarakat awam? Perguruan tinggi harus banyak berinovasi. Nah, jadi salah satu produk inovasi inilah bubur pedas instan, bubur pedas sambas kan. Nah, kita ingin bagaimana bubur pedas sambas ini yang instan ini bisa menjadi kuliner khas Sambas yang bisa menjadi oleh-oleh. Nah, jadi bagaimana memberikan nilai tambah bagi pecinta kuliner daerah baik dimanapun berada kan. Nah, jadi kalau mereka ingin mencicipi kuliner khas Sambas, baik yang masyarakat Sambas maupun luar, bahkan
masyarakat di luar Indonesia, mereka bisa mencicipi ini tidak harus datang ke tempat, ya. Tidak harus datang ke tempat Sambas ini makan bubur pedas langsung, mereka bisa lewat yang dalam kemasan instan. Nah, ini kenapa kita ini kan, ini adalah kuliner khas, adalah komoditas lokal yang kita kembangkan, yang kita angkat ya, karena harapan kita ke depan Sambas ini, Kalbar ini menjadi salah satu pusat destinasi wisata, destinasi yang lainnya. Ya saya pikir ini menjadi oleh-oleh khas kita kan. Apalagi Kalbar ini kan daerah sebagai daerah penyangga, kami berpikir ke depan bahwa begitu IKN ini ada di Kalimantan Timur. Posisi kita ini sebenarnya sama dengan posisi Banten, Jawa Barat pada saat DKI ini menjadi ibu kota negara. Ya. Nah, jadi Kalimantan yang lain, Kalbar, Kalteng, ya, Kalsel ini menjadi wilayah penyangga. Jadi sudah sepantasnya begitu nanti kita sebagai tuan rumah ibu kota negara, ya kita harus siap berinovasi, kita harus siap berkontribusi dengan terobosan-terobosan kita berupa produk-produk yang berinovasi, hasil olahan yang komoditas bahan bakunya dari komoditas lokal. Nah, jadi kita ingin berkembang dan dukungan dari semua pihak apa disampaikan oleh Pak Adrianus tadi ya, sangat kita perlukan. Kemitraan dengan berbagai stakeholder, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dunia industri kan, dan dukungan daripada sesama institusi pendidikan tinggi. Bahkan kita secara regulasi kita perlu dukungan dari DPRI, khususnya di Komisi 10. Nah, jadi bagaimana memperkuat posisi perguruan tinggi, lebih khusus perguruan tinggi vokasi. Nah, Politeknik ini sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi tentu berbasis produk. Nah, kita ingin lulusan kita tidak bisa hanya punya pengetahuan, punya knowledge, tetapi mereka juga punya spirit untuk berkembang, mengembangkan diri berbasis produk. Jadi punya output, punya karya nyata yang merupakan tadi sampaikan merupakan harapan kita semua. Nah, jadi tidak cukup dengan knowledge-nya. Nah, jadi produk yang ada ini adalah produk-produk yang memang sekarang kami kembangkan. Ada yang sudah pada tahap paten. Liburco ini salah satu inkubator bisnis yang kita kembangkan yang sudah pada tahap dipatenkan dan hak kekayaan intelektual. Bubur pedas juga akan kita dorong termasuk produk-produk lainnya. Makanya tema yang kita angkat ini berbasis kearifan lokal, bukan berarti kita berpikirnya sempit, hanya berpikir lokalistik, tidak. Justru kita ingin mengangkat khasanah lokal supaya mendunia, menginternasional kan. Nah, lewat kampus ini kan, karena kalau kita sudah mampu mengangkat produk-produk lokal ini mendunia, value added-nya adalah terkait dengan termasuklah ekonomi masyarakat. Jadi apa kata Pak Adrianus betul, kalau nanti ada investor yang masuk memandang ini potensial, kita ini masyarakat bisa bekerja karena industri ekonomi kreatif ini banyak melahirkan produk-produk. Jadi salah satu pekerjaan yang banyak lapangan usaha yang bisa dikembangkan secara luas adalah daripada turunan industri ekonomi kreatif. Nah, ini merupakan produk dari turunan dari industri ekonomi kreatif yang harus sama-sama kita dukung, yang harus sama-sama kita dorong, bermitra dengan berbagai pihak. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adrianus, Ketua DPR Komisi 10, sebagai anggota Dewan yang memang selain sebagai mitra kita, beliau juga peduli pengalaman beliau di berbagai lembaga, pengalaman beliau di berbagai profesi kan, baik sebagai di jabatan politik sebelumnya, di birokrat kan, tentu menjadi masukan bagi kami semua Pak. Jadi menjadi motivasi bagi kami semua bagaimana Poltesa ini dapat tumbuh kembang sejalan dengan sinergi dengan pemerintah, sinergi dengan perkembangan dan kemajuan zaman, sinergi dengan dunia industri dan dunia usaha. Ya. Makasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.